Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Bu Marse ingin menyampaikan tentang bilangan berpangkat besar. Dapat kalian pelajari di buku paket halaman 83-87. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian nanti pertama, dapat membandingkan nilai antara bilangan-bilangan berpangkat. Kedua, dapat menentukan nilai genap atau ganjil suatu bilangan berpangkat. Yang ketiga, dapat menentukan nilai positif atau negatif suatu bilangan berpangkat. Untuk membandingkan nilai bilangan berpangkat, cara pertama ialah dengan mengubah ke bilangan desimal. Sebagai contoh soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama, masing-masing ditentukan nilainya sesuai arti dari perpangkatannya masing-masing. Dari daftar ini dapat kita lihat dibandingkan bilangan dengan nilai terkecil adalah 5 pangkat 2. Yang kedua, 2 pangkat 5. 3, 4 pangkat 3. 4, 3 pangkat 4. Cara kedua dengan melakukan percobaan untuk bilangan yang kecil. Pertama, kita mencoba membandingkan nilai-nilai dari 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 dan seterusnya. Sesuai dengan arti perpangkatan, 3 pangkat 4 nilainya 81, 4 pangkat 3 nilainya 64. Sehingga 3 pangkat 4 lebih besar daripada 4 pangkat 3. Dengan cara yang sama, kita dapatkan 4 pangkat 5 lebih dari 5 pangkat 4. 5 pangkat 6 lebih besar daripada 6 pangkat 5. Dengan demikian, pangkat yang lebih besar, bilangan dengan pangkat lebih besar, nilainya juga akan lebih besar. Dapat kita terapkan, berarti 100 pangkat 101 dibanding dengan 101 pangkat 100. Sesuai dengan contoh di atas, kita tentukan karena 100 pangkat 101 pangkatnya lebih besar, maka nilainya akan lebih besar. Jika diubah menjadi bentuk pembagian, maka akan bernilai sebaliknya. 1/100 pangkat 101 akan lebih kecil daripada 1/101 pangkat 100. Sekarang bagaimana membandingkan bilangan berpangkat bila bilangan pokok atau pangkatnya sama? Perhatikan 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 lebih besar karena pangkatnya lebih besar. Selanjutnya 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 lebih besar karena bilangan pokoknya lebih besar. Dengan demikian, kita terapkan pada bilangan berpangkat besar. Perhatikan, 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 101. Kita lihat, pangkatnya sama, sedangkan bilangan pokoknya berbeda. 100 lebih kecil, maka 100 pangkat 101 lebih kecil nilainya. Yang kedua, 1000 pangkat 100 dengan 1000 pangkat 99. Di sini bilangan pokoknya sama, sedangkan yang kiri pangkatnya 100
lebih besar. Sehingga 1000 pangkat 100 bernilai lebih besar. Berikutnya, kita bandingkan jika merupakan pecahan dengan penyebut bilangan berpangkat besar. Dengan cara tadi, 4 pangkat 100 tentunya lebih besar. Tetapi yang kita bandingkan sekarang adalah kebalikannya. Sehingga 1/3 pangkat 100 bernilai lebih besar. Sekarang kita pelajari bagaimana menentukan nilai bilangan berpangkat genap atau ganjil. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3. Masing-masing bilangan pokoknya genap. Dipangkatkan genap maupun dipangkatkan ganjil, hasilnya selalu genap. Yang berikutnya, 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 3. Bilangan pokok ganjil dipangkatkan genap maupun dipangkatkan ganjil, hasilnya tetap bilangan ganjil. Jadi, nilai dari bilangan berpangkat genap atau ganjil tergantung bilangan pokoknya. Jika bilangan pokok genap, maka hasilnya genap. Bilangan pokok ganjil, maka nilainya ganjil. Sekarang 13 pangkat 40. Karena bilangan pokok ganjil, maka bernilai ganjil. Yang kedua, 90 pangkat 87. Karena bilangan pokok genap, maka nilai 90 pangkat 87 genap. Dan seterusnya, tinggal memperhatikan bilangan pokoknya. Sekarang kita pelajari untuk menentukan nilai bilangan berpangkat positif atau negatif. Bentuk pertama, negatif 2 pangkat 2 atau yang kedua negatif 3 pangkat 4. Dua contoh ini tanpa tanda kurung, sehingga berarti negatif 2 pangkat 2. Yang dipangkatkan 2 hanyalah 2, bukan negatif 2. Jadi berarti negatif 2 kali 2. Nah, hasilnya tetap negatif. Demikian juga yang kedua, hasilnya juga negatif. Nah, negatif hasil akhirnya. Berikutnya, negatif 3 pangkat 5 dengan negatif 4 pangkat 3. Tadi tanpa tanda kurung, sekarang menggunakan tanda kurung. Jadi ini berarti perkalian faktor yang sama, yaitu negatif 3. Pangkat 5 berarti sebanyak 5 faktor. Pangkat 3 sebanyak 3 faktor. Nah, kita menggunakan prinsip perkalian bilangan bulat, negatif kali negatif positif. Ini hasilnya juga positif. Nah, terakhir ini masih tetap negatif. Nah, sekarang kita lihat ini contoh bilangan negatif dipangkatkan pangkatnya ganjil. Maka hasil akhirnya negatif. Sekarang kita bandingkan yang ketiga. Bagaimana bilangan negatif dipangkatkan genap, pangkatnya genap. Nah, menggunakan prinsip perkalian bilangan bulat, kalau pangkatnya genap berarti ini negatif kali negatif positif, ini juga negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif, akhirnya menjadi positif kali positif. Hasil akhir bernilai positif. Jadi jika pangkatnya genap bernilai positif. Demikian penjelasan Bu Marsi secara singkat. Silahkan kalian tulis di buku catatan
Karena menulis dapat membantu memperkuat pemahaman dan ingatan. Karena penting untukmu, maka salinlah di buku catatan.